1. Berikut ini yang merupakan asal kata dari Quran yang paling tepat adalah A. Qara'a yuqri'u Qur'ana, B. Qari'a yaqra'u Qur'ana, C. Qara'a yaqra'u Qur'ana, D. Qara'a yaqra'u Qur'ani. Jawabannya C. Qara'a yaqra'u Qur'ana. 2. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. 1. Membacanya adalah ibadah. 2. Wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. 3. Yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. 4. Melalui malaikat Jibril. 5. Secara berangsur-angsur. Susunan yang benar tentang pengertian Al-Quran secara istilah adalah A. 1, 2, 3, 4, 5, B. 2, 3, 5, 4, 1, C. 2, 3, 4, 5, 1, D. 1, 3, 4, 5, 2. Jawabannya C. 2, 3, 4, 5, 1. Nomor 3. Perhatikan kata-kata berikut ini. 1. Perbuatan. 2. Ketetapan. 3. Ucapan. 4. Keadaan. Dari kata-kata tersebut yang merupakan pengertian hadis secara istilah adalah A. 1, 2, 3, B. 3, 2, 1, C. 3, 1, 4, D. 1, 3, 2. Jawaban yang benar adalah urutannya 3, 1, 2, yaitu ucapan, perbuatan, dan ketetapan. 4. Ibu Fatimah seorang wanita yang sukses dalam karirnya. Agar ia tetap dapat menerapkan Al-Quran dan hadis dalam kehidupannya berkeluarga, sikap yang mesti diambil adalah A. Yang terpenting tetap bekerja keras agar mendapatkan uang banyak dan dapat menyenangkan anak. B. Melaksanakan tugas dalam karirnya sebaik mungkin meski anak dan suaminya tidak mendapatkan perhatiannya secara penuh. C. Tetap melaksanakan kewajibannya sebagai seorang ibu dan istri dengan seadil-adilnya. D. Mohon izin pada suami dan anak-anaknya untuk absen sebagai istri dan ibu selama masa karir. Jawabannya C. Tetap melaksanakan kewajibannya sebagai seorang ibu dan istri dengan seadil-adilnya. 5. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Aktif dalam kegiatan-kegiatan di kampungnya. 2. Membantu tetangga dekat yang sudah tua dan sebatang kara. 3. Mengatur waktu sebaik-baiknya untuk masalah dunia dan akhirat. 4. Melaksanakan kewajibannya kepada Allah dengan ikhlas. 5. Beramal kepada orang tidak mampu dengan ikhlas. Dari pernyataan di atas yang termasuk pengamalan Al-Quran dalam kehidupan pribadi dapat ditunjukkan dengan pernyataan nomor titik-titik A. 1 dan 2, B. 2 dan 3, C. 3 dan 4, D. 1 dan 5. Jawabannya C. 3 dan 4, yaitu mengatur waktu sebaik-baiknya untuk masalah dunia dan akhirat, melaksanakan kewajibannya kepada Allah dengan ikhlas. 6. Sebagaimana dengan Al-Quran, mencintai hadis dapat dibuktikan dengan titik-titik. A. Menjadikan kitab hadis yang tebal sebagai hiasan rumah. B. Mempelajari hadis yang kita sukai saja. C. Memahami hadis dan berusaha menerapkannya. D. Cukup memahami hadis dan tidak menerapkannya. Jawabannya C. Memahami hadis dan berusaha menerapkannya. 7. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Mengingatkan anggota keluarga yang melakukan kesalahan. 2. Tidak segan menolong tetangga kita yang sedang kesulitan. 3. Menghormati warga sekitar meski berbeda agama. 4. Tertib dalam melaksanakan kewajiban pribadi. Dari hal-hal di atas yang termasuk pengamalan Al-Quran dalam kehidupan bermasyarakat dapat ditunjukkan dengan pernyataan nomor titik-titik A. 1 dan 2, B. 2 dan 3, C. 3 dan 4, D. 4 dan 1. Jawabannya B. 2 dan 3, yaitu tidak segan menolong tetangga kita yang sedang kesulitan, menghormati warga sekitar meski berbeda agama. 8. Sebagaimana mencintai Al-Quran, mencintai hadis dapat dibuktikan dengan titik-titik. A. Menjadikan kitab hadis yang tebal sebagai hiasan rumah.
B. Mempelajari hadis yang kita sukai saja. C. Memahami hadis dan berusaha menerapkannya. D. Cukup memahami hadis dan tidak menerapkannya. Jawabannya C. Memahami hadis dan berusaha menerapkannya. 9. Dalam kehidupan ada beberapa hal yang belum dijelaskan hukumnya dalam Al-Quran. Hadis sebagai sumber hukum kedua juga berfungsi sebagai penetap hukum. Hal tersebut dapat kita lihat pada kasus berikut. A. Menjelaskan tentang larangan memakan binatang yang bertaring. B. Memberikan batasan bagi seseorang yang tidak diwajibkan sholat Jumat. C. Mengungkap kisah-kisah para sahabat Nabi yang gugur dalam jihad fisabilillah. D. Menjelaskan tata cara sholat yang benar sebagaimana yang dituntunkan Rasulullah SAW. Jawabannya A. Menjelaskan tentang larangan memakan binatang yang bertaring. 10. Perhatikan contoh kegiatan berikut. 1. Lomba koleksi Al-Quran. 2. Seminar tentang pergaulan remaja Islam zaman now. 3. Mendatangkan narasumber untuk memberikan wawasan tentang keajaiban Al-Quran. 4. Mengadakan cerdas cermat Al-Quran dengan peserta perwakilan seluruh kelas. Di madrasahmu akan mengadakan kebiar milad madrasah. Jika kamu sebagai ketua OSIS dan diberi kesempatan menyampaikan usulan acara kegiatan yang dapat meningkatkan kecintaan pelajar terhadap Al-Quran, maka kegiatan yang mestinya kamu usulkan adalah kegiatan nomor A. 1 dan 2, B. 2 dan 3, C. 3 dan 4, D. 4 dan 1. Jawabannya C. Nomor 3 dan 4. 11. Tata cara pelaksanaan sholat, zakat, puasa, jual beli, dan pernikahan dapat kita temui di dalam hadis, namun tidak kita temui dalam Al-Quran. Hal tersebut menunjukkan bahwa fungsi hadis adalah A. Menguatkan hukum-hukum yang telah disebutkan dalam Al-Quran. B. Menafsirkan ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat mujmal. C. Menetapkan hukum-hukum yang belum ada dalam Al-Quran. D. Membatasi keumuman dalam Al-Quran. Jawabannya B. Menafsirkan ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat mujmal. 12. Al-Quran dan hadis merupakan sumber hukum ajaran Islam, namun ada perbedaan antara Al-Quran dan hadis. Manakah dari pernyataan di bawah ini yang paling tepat? A. Al-Quran dibukukan, adapun hadis tidak. B. Membaca ayat dalam Al-Quran dinilai ibadah, sedangkan hadis tidak. C. Hukum membaca Al-Quran adalah sunnah, sedangkan hukum membaca hadis adalah mubah. D. Hadis adalah praktik Rasulullah SAW dalam mengamalkan Al-Quran, sedangkan Al-Quran adalah wahyu Allah. Jawabannya D. Hadis adalah praktik Rasulullah dalam mengamalkan Al-Quran, sedangkan Al-Quran adalah wahyu Allah. 13. Belajar di madrasah sanawiyah sangat tidak diharapkan oleh Lydia, namun orang tuanya sangat mengharapkan ia melanjutkan sekolahnya di sana. Sebagai wujud kecintaannya terhadap Al-Quran dan hadis, yang mesti ia lakukan adalah A. Menunjukkan ketidaksukaannya dengan belajar asal-asalan. B. Jujur dengan diri sendiri dan tidak memperdulikan keinginan orang tua. C. Berperilaku buruk di sekolah agar orang tua paham bahwa ia tidak suka. D. Belajar ikhlas untuk melaksanakan perintah orang tua karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Jawabannya D. Belajar ikhlas untuk melaksanakan perintah orang tua karena Allah semata. 14. Perhatikan hal-hal berikut. 1. Mengerjakan tugas sekolah tepat waktu. 2. Mengikuti upacara HUT RI tiap tanggal 17 Agustus. 3. Selalu melaksanakan kewajibannya kepada Allah dengan baik. 4. Mengajak seluruh anggota keluarga untuk selalu membaca Al-Quran. 5. Mengikuti kegiatan-kegiatan keagamaan di kampungnya. Pada pernyataan-pernyataan di atas, yang merupakan perilaku pelajar dalam memfungsikan Al-Quran dan hadis pada kehidupan pribadinya, ditunjukkan pada nomor titik-titik A. 1 dan 2, B. 1 dan 3, C. 2 dan 4, D. 2 dan 5. Jawabannya B. 1 dan 3. 15. Perhatikan ayat berikut.
wan nahari idza jallaha. Terjemah yang tepat dari ayat tersebut adalah A. Dan bulan apabila mengiringinya, B. Dan siang apabila menampakkannya, C. Dan malam apabila menutupinya, D. Dan langit serta pembinaannya. Jawabannya B. Dan siang apabila menampakkannya. 16. Perhatikan ayat berikut. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Terjemah yang tepat dari ayat yang bergaris bawah wa ikhtilafil laili wan nahari tersebut adalah A. Dan pergantian malam dan siang, B. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, C. Dan malam apabila berganti siang, D. Terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Jawabannya A. Dan pergantian malam dan siang. 17. Perhatikan hadis berikut. An Abi Hurairah anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, qul innallaha lamma qadal haqqa kataba indahu fawqa arsyihi inna rahmati taghlibu ghadabi. Terjemah yang tepat dari kalimat yang bergaris bawah inna rahmati taghlibu ghadabi tersebut adalah A. Sesungguhnya rahmatku lebih mengalahkan kecintaanku. B. Sesungguhnya di langit dan bumi penuh dengan rahmatku. C. Sesungguhnya rahmatku tidak sebanding dengan kemurkaanku. D. Sesungguhnya rahmatku lebih mengalahkan kemurkaanku. Jawabannya D. Sesungguhnya rahmatku lebih mengalahkan kemurkaanku. 18. Perhatikan ayat berikut. Wassama'i wama banaha. Isi kandungan dari ayat tersebut adalah A. Langit dan pembangunannya, peninggiannya yang demikian hebat, yang amat sempurna indah. B. Yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala membentangkan langit dan memperluasnya. C. Ketika nampak jelas dengan cahayanya dan sinarnya yang menyingkap kegelapan. D. Yaitu ketika matahari tenggelam, bulan muncul. Jawabannya A. Langit dan pembangunannya, peninggiannya yang demikian hebat, yang amat sempurna indah. 19. Perhatikan ayat berikut. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Isi kandungan dari ayat tersebut adalah A. Orang-orang yang selalu memikirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. B. Golongan yang menggunakan akal sehatnya untuk mencermati Allah Subhanahu wa Ta'ala. C. Orang-orang yang memikirkan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. D. Orang yang senantiasa memanfaatkan semua ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jawabannya B. Golongan yang menggunakan akal sehatnya untuk mencermati Allah Subhanahu wa Ta'ala. 20. Perhatikan hadis berikut. An Abi Hurairah anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, qul innallaha lamma qadal haqqa kataba indahu fawqa arsyihi inna rahmati taghlibu ghadabi. Rawahu al-Bukhari. Isi kandungan dari hadis tersebut adalah A. Allah memperingatkan agar manusia tidak berbuat dosa kepada Allah. B. Bukti bahwa Allah bisa melakukan apa saja yang Ia kehendaki. C. Allah menunjukkan bahwa Ia adalah Maha Adil. D. Allah menyeru agar manusia tidak berputus asa untuk mendapatkan rahmat Allah. Jawabannya D. Allah menyeru agar manusia tidak berputus asa untuk mendapatkan rahmat Allah. 21. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. 1. Ketika matahari tenggelam, bulan muncul. 2. Penciptaan yang sempurna lagi tegak pada fitrah yang lurus. 3. Yakni siang apabila terang benderang. 4. Allah mengenalkan dan memahamkannya tentang ketakwaan dan kebaikannya, yang merupakan isi kandungan dari ayat 9 dan 10 Quran Surat Asy-Syams adalah A. 1 dan 2, B. 2 dan 3, C. 3 dan 4, D. 2 dan 4. Jawabannya D. 2 dan 4. 22. Perhatikan hadis berikut.
An Abi Hurairah anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, qul innallaha lamma qadal haqqa kataba indahu fawqa arsyi inna rahmati taghlibu ghadabi, rawahu al-Bukhari. Isi kandungan yang tepat dari kalimat yang bergaris bawah inna rahmati taghlibu ghadabi tersebut adalah: A. Allah akan marah terhadap orang yang tidak mau mohon ampun. B. Ampunan Allah adalah bagian dari rahmatnya. C. Semua dosa manusia akan diampuni oleh Allah. D. Allah akan mengampuni kesalahan manusia selama ia meminta ampun. Jawabannya B. Ampunan Allah adalah bagian dari rahmatnya. 23. Perhatikan dua ayat berikut. 1. Qad aflaha man zakkaha. 2. Wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab. Hubungan yang tepat antara isi kandungan kedua ayat tersebut adalah: A. Orang yang bersih jiwanya akan memikirkan Allah Subhanahu wa ta'ala. B. Seseorang akan bersih jiwanya jika ia memikirkan di waktu siang. C. Orang yang bersih akalnya akan memikirkan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. D. Orang akan bersih hatinya jika memikirkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jawabannya A. Orang yang bersih jiwanya akan memikirkan Allah Subhanahu wa ta'ala. 24. Perhatikan arti ayat berikut ini. Demi malam apabila menutupi cahaya siang. Kalimat tersebut merupakan arti dari ayat titik-titik. A. Wal-laili idza yakhsha. B. Wan-nahari idza tajalla. C. Qad aflaha man zakkaha. D. Inna sa'yakum lasyatta. Jawabannya A. Wal-laili idza yakhsha. 25. Perhatikan ayat berikut. Wan nahari idza tajalla. Arti yang tepat dari ayat tersebut adalah: A. Dan siang apabila terang benderang. B. Dan penciptaan laki-laki dan perempuan. C. Sesungguhnya usaha kamu memang berbeda-beda. D. Maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Jawabannya A. Dan siang apabila terang benderang. 26. Perhatikan ayat berikut. Wa ma khalaqadz dzakara wal unsa. Arti yang tepat dari ayat tersebut adalah: A. Demi malam apabila menutupi cahaya siang. B. Maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. C. Sesungguhnya usaha kamu memang berbeda-beda. D. Dan penciptaan laki-laki dan perempuan. Jawabannya D. Dan penciptaan laki-laki dan perempuan. 27. Perhatikan ayat berikut. Wal-laili idza yakhshaha. Arti yang tepat dari ayat tersebut adalah: A. Dan siang apabila terang benderang. B. Dan malam apabila menutupinya. C. Sesungguhnya usaha kamu memang berbeda-beda. D. Maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Jawabannya B. Dan malam apabila menutupinya. 27. Perhatikan ayat berikut. Wa qad khaba man dassaha. Arti yang tepat dari ayat tersebut adalah: A. Dan siang apabila terang benderang. B. Dan penciptaan laki-laki dan perempuan. C. Sesungguhnya usaha kamu memang berbeda-beda. D. Maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Jawaban yang tepat adalah: sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. 29. Perhatikan hadis berikut. An Abi Hurairah an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala ma naqadat shadaqatan min malin wa ma zadallahu abdan bi afwi illa izzan wa ma tawaddu'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah, rawahu Muslim. Arti dari kalimat yang bergaris bawah tersebut, ma naqadat shadaqatan min malin, adalah: A. Tidaklah sedekah itu mengurangi harta. B. Tidaklah Allah menambah bagi seorang hamba. C. Tidak pemberian maaf kepada saudaranya. D. Dia akan meninggikan derajatnya. Jawabannya A. Tidaklah sedekah itu mengurangi harta.
30. Perhatikan hadis berikut. An Abi Hurairah an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala ma naqadat shadaqatan min malin wa ma zadallahu abdan bi afwi illa izzan wa ma tawaddu'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah. Rawahu Muslim. Arti dari kalimat yang bergaris bawah tersebut, illa rafa'ahu Allah, adalah A. Tidaklah sedekah itu mengurangi harta. B. Kecuali dia akan meninggikan derajatnya. C. Tidaklah Allah menambah bagi seorang harta. D. Tidak pemberian maaf kepada saudaranya. Jawabannya B. Kecuali dia akan meninggikan derajatnya.